Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Perkenalkan nama saya Melisa dari Kota Semarang. Wah, luar biasa ya teman-teman di sini ya. Kita sudah berkumpul 1.700 orang nih ya, luar biasa. Nah, boleh nih ya teman-teman diinfokan ke teman-temannya atau relasinya atau keluarganya. Yuk ikut ke acara spesial pada pagi hari ini. Karena acara spesial pada pagi hari ini sangat-sangat penuh dengan cinta ya. Oke, boleh dikontak ya teman-teman semuanya yang belum bergabung, rekan-rekannya. Dan boleh nih teman-teman nih yang tidak berhalangan. Yuk kita sama-sama open camp ya. Boleh open camp supaya kita tuh merasa dalam satu ruangan walaupun kita beda kota atau bahkan beda pulau atau bahkan beda negara gitu ya teman-teman ya. Boleh, ayo di on cam yuk. Oke, thank you Ibu Sriani. Ya, boleh teman-teman yang lain yang tidak berhalangan. Boleh yuk open cam yuk, biar sama-sama saling mengenal ya. Oke, ya ini ada Kak Desriana juga sudah open cam, Kak Diawati juga sudah open cam ya. Oke. Nah, luar biasa sekali ya, teman-teman ya. Ini bulan ini benar-benar bulan penuh cinta, bulan Februari ya. Oke. Nah, teman-teman, sebelum saya memulai acara spesial pada pagi hari ini, saya akan berpantun terlebih dahulu ya. Oke. Nah, nanti teman-teman boleh ya di chat ya kalau misalnya oke tulis aja cakep gitu ya biar kita sama-sama semangat ya. Biar semuanya auranya itu auranya membara seperti backgroundnya kita ya, warna merah gitu ya, penuh dengan cinta. Oke. Nah, habis minum produk HDI, lanjut makan sayur bayam. Nggak ketemu kamu sehari, serasa 24 jam. Kemeja batik dari Italia. Oke, cakep ya. Akhlak cantik, hati mulia. Bulan Februari penuh cinta. Ayo ikuti acara Say Yes I Do, Say Your Love with HDI. Yeay. Thank you teman-teman responnya. Oke, nah bulan Februari, ayo di chat yuk. Bulan apa sih sebenarnya? Ada hari spesial apa nih ya teman-teman ya? Boleh di chat nih biar sama-sama saling ini, saling eh, kasih sayang. Oke, Valentine Day. Oke, nah ada lagi hari apa ya? Hari bulan Februari ini ya. Mungkin masih ada nuansa Imlek juga ya. Nih karena backgroundnya bukan pink, merah. Oke, hari kasih sayang, iya rekan-rekan. Jadi bulan Februari ini merupakan bulan spesial karena ada Hari Valentine ya. Hari Valentine itu betul disebut juga Hari Kasih Sayang yang dirayakan di tanggal 14 Februari. Jadi 14 Februari besok ya teman-teman ya. Besok 14 Februari. Dan Valentine ini dirayakan di seluruh dunia, nggak cuma di Indonesia. Jadi di luar negeri pun juga merayakan tanggal ini. Biasanya saat hari Valentine kita itu bertukar ya, bertukar coklat, kartu ucapan, atau bahkan bunga kepada orang-orang yang kita sayangi. Dan nggak hanya untuk pasangan aja teman-teman, tapi kita juga memberikan kepada orang tua atau mungkin keluarga, kakak adik ya kepada orang-orang yang kita sayangi ya. Oke ya, teman-teman, di spesial hari ini sesuai dengan temanya Say Yes I Do, Say Your Love with HDI. Kita akan memberikan spesial narasumber yang sangat menginspirasi kisah cintanya ya, yang sangat luar biasa kasih sayangnya mereka di mana beliau ini pasangan ini, couple ini beliau ini benar-benar menjalankan bisnis HDI itu secara utuh ya, berpasangan. Nah, tentunya teman-teman penasaran ya, siapa ya narasumbernya ya. Penasaran ya nih teman-teman? Boleh di chat. Nah, oh ini sudah ditampilkan ya teman-teman ya. Beliau ini merupakan memiliki background sebagai mahasiswa ya, sudah memiliki royalty winner, trip winner juga, dan sudah smart skin advisor Biskin ya, bahkan beliau juga trainer of winner support system. Nah, dan pasangannya siapakah couple-nya?
beliau ini juga memiliki background apoteker, teman-teman. Memiliki background apoteker dan juga sudah mendapatkan royalty winner dan trip winner, bahkan sudah smart skin advisor advanced skin dan sudah trainer of winner support system ya. Oke, nah tidak berlama-lama ya rekan-rekan semua di sini ya. Oke, kita sambut Star Diamond Indonesia Christopher Abadi dan juga Dwi Damayanti. Halo Oke, semua. Semuanya. halo. Halo Kak Selamat Melisa. Halo Kak Melisa, pagi. pagi-pagi Kak Kristo dan juga Kak Dwi. Wah, ini putih-putih ya. Wah, menandakan cinta yang sangat tulus dan suci. Iya, ini kayak ini Kak Melisa. Kayak kalau mau foto foto di akte pernikahan ya rasanya ya. Oh iya ya, betul. Iya, pas foto ya, akte pernikahan ya. Setuju, setuju. Wah, ini masih glowing-glowing semua ya. Kalau boleh tahu nih Kak Kristo dan Kak Dwi, usianya berapa ya di tahun 2025 ini? Wah, ini kalau Boleh menurut kasih. Kak Melisa sama teman-teman berapa kira-kira? Oh, dari wajah-wajah Ayo. ini kira-kira Heeh. berapa ini usianya kita? Jangan ada yang ngomong 50 loh ya. Enggak kan ya, enggak 50 kan ya. Wah, katanya eh Kak Rosita 17 katanya Kak Melisa. Wah, Waduh. awet 17 muda berarti. tahun. 15 tahun loh. Ada yang bilang 15 15 tahun. Belum tahun. bisa daftar lagi kalau gitu. 15 tahun berarti saya masih SMP dong ya. SMP sudah kopel ini ya. Oke. Ini ada yang bilang ini. Kak dia nih 30 dan 25 loh. Yang 30 yang Wah, mana? Yang 25 yang mana ini? rasanya saya 30 Kak Melisa. Oh gitu. Oke. Nih ada yang 19 masih kuliah. Wah, ini sebenarnya usianya berapa ini Kak Kristo dan juga Kak Dwi? Ya, kalau waduh Kak katanya Kak Diawati 30. Oke. Iya. Eh, Kristo kalau 30. kalau saya sendiri Kak Melisa, umur saya itu Mm-mm. 20 28 tahun. Betul kan ya? 28 tahun. Oh, Ah ya, 28 tahun. Betul. 28 tahun. Untuk Kak Dwinya? Sama. Kita dulu Oke. waktu SMA. Nih ceritanya teman sebangku dulu kita. Oh, teman sebangku. Berarti cinta lokasi ya. Cinta lokal. Cinta lokasi saat SMA ya Kak Dwi dan Kak Kristo. Ini sebenarnya kalau dibilang masih kuliah ya kayak tadi ada yang bilang Ibu Kim itu bilang 19 tahun masih kuliah. Saya tuh percaya loh. Karena wajah-wajahnya tuh wajah-wajah glowing ya, awet muda sekali nih Kak Dwi dan Kak Kristo. Nih ya, pastinya karena produk HD ini ya Kak Dwi ya. Bener banget. Ini Awet muda berkat sekali. produk HDI. Iya, berkat produk HDI tetap glowing dan tetap awet muda. Nah, ini kalau tadi bilang ketemunya saat kuliah ya, pacarannya saat sorry, pacarannya saat SMA, betul ya? Pacarannya saat Betul, betul, SMA. betul. Nah, sekarang kalau kenalnya dari bisnis HDI itu saat kapan nih Kak Kristo? Ya, kalau eh, kenalnya HDI kapannya itu sebenarnya Krisus sama Hmm. Dwi itu nggak langsung kenal barengan ya, Kak Melisa. Jadi Hmm, kebetulan Kristo yang awal ya, jadi yang paling lama untuk mengenal HDI daripada Dwi. Jadi waktu itu waktu kuliah ya, Kak Melisa. Jadi ya. kenal HDI itu waktu kuliah, dikenalkan sama temen, teman satu jurusan gitu kan. Karena mungkin dia melihat ya, wah Kristo ini rasanya butuh uang deh gitu ya. butuh butuh pendapatan tambahan nih rasanya ya. Jadi nawarin Kristo ya waktu itu ya, sharing ke Kristo bisnis HDI. Dan memang betul Kak Melisa gitu ya. Karena kan Hmm. ini ya, kalau kita pacaran pun kan pasti butuh uang ya Kak Melisa ya. Iya, Betul kan? setuju. Setuju banget, Betul ya. setuju banget. Apalagi yang cowok ya, betul ya Kak Kristo Nah, ya. itu dia gitu kan. Gak usah muluk-muluk ke mall gitu ya Kak Melisa. Kita mau ngapel ya, mau datang ke tempatnya si cewek kan butuh bensin ya Kak Melisa ya. Hmm, Beli ya, bensin butuh uang ya gitu kan. Nah, jadi ya betul, betul. otomatis ya ini ya butuh tambahan ya waktu itu. Nah, jadi ya Hmm, di-sharingkan HDI ya ini ya akhirnya tertarik dan mau coba gitu kan. Dan akhirnya ya karena Dwi ini salah satu orang terdekat juga ya dia jadi korban pertama juga. wah, langsung ditarik gitu ya, jadikan downline gitu, betul ya.
Betul. Oke. Nah, dari Kak Dwi sendiri gimana? Langsung gitu Kak Kristonya, ayo kita join HDI, gitu ya, langsung mau gitu atau gimana nih Kak Dwi? Nah, ini karena dulu ngajaknya itu Kak Melisa, Mm-mm. karena ini dengan cara pemaksaan ya, karena ini kan ini orang pertama yang terdekat, jadi ngajaknya tuh langsung agak maksa gitu ya, tanpa penjelasan, tanpa basa-basi gitu ya. Ayo join, ini bagus. Udah selesai gitu aja. Jadi, nah itu yang jadi problem ya waktu itu kita ya. Jadi di awal-awal tuh sering tengkar ini ya, waktu dia pertama kali join, kita jadi sering tengkar saat itu. Itu sebulan Kak Melisa Iya, waktu itu. Jadi sebulan. nih perjuangan saya Kak Melisa untuk meyakinkan Dwi ini 1 bulan gitu ya waktu itu. Jadi tiap hari itu tiap malam ya setelah setelah pulang dari kampus itu kan telepon Dwi, ayo join, ayo join, ayo join gitu kan. Tapi jadinya malah tengkar terus ya tiap tiap malam ya dan debat Betul. terus gitu ya. Jadi itu memang dari sisi Kristo sih Kak Melisa yang caranya yang salah ya Mm. dengan memaksa mendebat gitu ya. Iya, mentang-mentang pacarnya sendiri dipaksa-paksa gitu ya Pak. Betul gitu ya. Karena kan jangan sampai gini ya, wah ini sasaran paling empuk ini masa nggak closing gitu ya, harga diri nggak bisa gitu ya. Nah masa Iya. pacarnya sendiri nggak closing, waduh ini gimana gitu kan. Oke, taklukkan pacar lebih dahulu. Nah, sampai akhirnya gimana ceritanya kok Kak Dwi ini kan berarti langsung ini ya pasang tembok ya nggak mau gitu ya Kak Dwi ya. Betul, betul banget Kak. Hmm. Nah, akhirnya kok sampai dari nggak mau jadi mau itu prosesnya gimana itu Kak Dwi? Tuh, saya dijebak sama Kristo ya Kak Melisa. Saat itu dibilang, ayo ke kantor gitu kan. Saya diajak berkali-kali, saya tolak. Kemudian saya dijebak. Itu teman-temanmu semuanya, itu ini aku ajak semuanya. Nah, kamu di sana nanti enak reunian sama teman-teman. Nah, itu saya kenanya di sana Kak Melisa. Jadi saya berpikir Mm-mm. ya udahlah nggak apa-apa ya udah kalau memang mau reunian nanti kita reunian di kantor. Nah, setelah di kantor ternyata teman-teman pada nggak bisa semua. Nah, itu saya yang udah gimana, udah mati kutu di sana ya kami saya udah nggak ada pilihan lagi gitu ya. Dan itu posisi saya udah dijemput dan nggak bisa pulang juga di kantor ya. Udah Kan saya kan ini saya jemput kan Melisa gitu kan. Kalau dia pulang Oh, gimana? iya, 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 Kok iya. dia kan bareng bareng saya gitu nggak kan. ada pilihan lagi ntar. Benar. Oke, Jadi oke. saat itu saya ini ya waktu ini ya ikut salah satu acaranya HDI dan juga ketemu sama upline leader. Jadi itu saya benar-benar dijebak ya di sana ya. Jadi Hmm, ada apa namanya? Ada upline leadernya. Jadi Kristo ini udah mempersiapkan semuanya ya. Bahkan upline leadernya pun juga diajak sekongkolan waktu itu. Nah itu yang Dwi nggak ngerti waktu itu ya. Jadi diajak begitu Dwi sampai di sana. Dwi di ini ya diberi informasinya ini yang Dwi jadi paham dan terbuka Kak Melisa. Kenapa? Karena upline leader saat itu menjelaskan bagaimana potensi yang ada di HDI, bahkan juga diingatkan juga bahwa kuliah itu coba deh dilihat lulusan-lulusan kita ya. Banyak nggak yang udah running bisnis? Banyak hmm, Kak yang udah jadi orang. Nah itu Dwi kenanya di sana tuh Kak Melisa. Karena bener sih, banyak anak yang IPK tinggi saat ini ujung-ujungnya apa? Kerja ikut orang gitu ya. Kebanyakan seperti itu. hmm, Dan eh, ini yang membuat Dwi terbuka juga kami Lisa. Kenapa? Karena kalau kita ini mau membangun suatu bisnis, apalagi kita anak kuliah yang nggak ada pengalaman, itu pasti butuh waktu ya Kak Melisa. Nah, iya, setuju. HDI, Hmm, ini enaknya apa? Waktu itu dijelaskan bahwa di HDI ini ada step by step. Dijelaskan step by stepnya loh. Bahkan ini yang sudah berhasil di bisnis ini yang menjelaskan secara langsung. Kalau di bisnis lain mana ada Kak Melisa? Kalau yang ada kita misalnya mau buka restoran nanya resepnya, ini disimpan sendiri pasti ya resepnya nggak mungkin dikasih tahu kan bener ya. iya, betul. Jadi di Iya, sini setuju, setuju, betul, betul. cariin ini tips and triknya gimana sih cara kita ngembangkan suatu bisnis itu yang akhirnya apa membuat ini tergerak ya kalau saya mau jadi seorang business woman oh ya ini
salah satunya bisa melalui bisnis HDI. Dan juga diingatkan apa Kak Milesa tentang modal. Kita sendiri kan juga punya modal ya, waktu dan diri sendiri. Dan bagaimana cara kita memaksimalkan modal yang Tuhan sudah berikan dan percayakan ke kita. Dan dari situ Kak Melisa, nggak pakai basa-basi dan nggak pakai panjang lebar ya. Sebulan nggak pakai effort, langsung Dwi menyerahkan diri langsung. Nah, itu ya. Wah. Saya itu dulu itu ini ya, bingung gitu kan. Wih, gila ya, Mm-mm. ini pacar saya Dwi ini nih diapakan gitu ya. Saya ini sudah berusaha 1 bulan gitu ya, nggak closing-closing. Ditemukan sama plan leader saya gitu kan. Langsung besoknya minta closing Kak Mm. Melisa. Dia yang minta Kak Melisa. Luar biasa. Nah, luar biasa ya. Jadi, Malah malah bukan iya, dipaksa lagi ya, malah betul. menyerahkan diri nih ya Malah kamu ya. menyerahkan diri gitu kan. Nah, jadinya kan waktu itu kalau dari sisi Kristus sendiri kan mikir, wah iya ya, Mm-mm. berarti sebenarnya bukan salah Dwi-nya gitu kan. Ya salah Kristusnya karena Kristus sendiri pakai cara yang salah kan waktu itu kan Melisa gitu kan. Kristus nggak Ya. jelasin kayak apa yang leadernya Dwi yang kapan waktu itu jelasin ke Dwi gitu kan. Nah, akhirnya ya Mm-mm. wajar kalau misalnya Dwi itu malah menentang Kristus dan akhirnya ya kita sering tengkar gitu ya tiap hari gitu kan. Nah, mungkin ini juga dialami ya Kak Melisa sama teman-teman di sana juga ya. Iya, iya, Iya kan? betul. Iya, Jadi ada yang pastinya. mungkin Mm. rasa ada yang, aduh kok rasanya sulit banget ya ngajak pasangan gitu ya. Nah mungkin sama seperti saya waktu itu gitu kan, 1 bulan nggak closing-closing ternyata caranya yang kurang tepat Kak Melisa. Mm-mm. Iya. Nah, Ya gitu ya. Orang ketiga ini yang bisa bantu untuk apa? Untuk mengopen mind ini ya pasangan kita. iya, Jadi makanya ini Kak ya Putri. Kak Melisa mungkin kita udah terlalu dekat ya Kak Melisa ya. Jadi saya kalau mau ngomong apapun ke gini mental gitu ya waktu itu. Jadi ya akhirnya kan mungkin bisa jadi butuh orang ketiga itu yang bisa menyadarkan ya atau menyadarkan kebutuhan dari Dwi yang mungkin Dwi waktu itu nggak sadar gitu kan. Ini kan juga kejadian sama seperti kalau kita punya pasangan ya Kak Melisa. Mungkin kita tahu nih, oh kita udah dapat ilmunya di HDI gitu kan. Nah terus kita mau menyadarkan ya, mau menyadarkan pasangan kita. Nah, tapi mungkin karena ada sisi ego ya antar pasangan ini. Nah, itu ya nggak ada salahnya kalau kita juga kenalkan ke uh, upline leader kita ya. Jadi supaya nanti secara Iya. hubungan juga secara eh, apa ya open mind-nya ya atau kebutuhannya itu bisa tersadarkan pasangan kita. Mm-mm, mm-mm. Iya, setuju banget nih sama Kak Kristo dan Kak Dwi ya. Jadi mungkin teman-teman di sini juga kita bisa ikut seperti caranya Kak Kristo ya. Karena kalau kita punya pasangan atau mungkin bahkan keluarga, kenalin aja sama upline leadernya. Setuju ya, betul ya Kak Kristo ya. Ya, Nah, setuju, setuju. karena dengan kita mengenal ya, karena dengan kita mengenalkan itu, otomatis keluarga kita atau pasangan kita itu jadi bisa merasakan apa ya, positifnya komunitas HDI. Nah, ya kan, positifnya komunitas HDI. Selain itu juga bisa lebih mengerti dari sisi lain HDI ini itu apa. Kan bisa jadi Ya, kayak tadi Kak Risto bilang kesannya maksa-maksa terus mungkin dari pihaknya Kak Dwi juga merasa apa sih karena kamu punya keperluan ya atau kepentingan ya. Nah, jadi ada sudut-sudut yang mungkin kita tuh tidak kepikiran tapi justru itu bisa dilihat oleh leadernya kita. Nah, supaya setuju. bisa membantu membuka pikiran gitu ya. Nah, oke. Sangat menginspirasi ini ya. Oke. Note-nya adalah kenalkan pasangan kita dan keluarga. Nah, ini untuk Kak Dwi dan juga Kak Kristo, ya tentunya kan merintisnya HDI berarti saat kuliah ya, betul ya, saat kuliah ya. Nah, Ya, itu betul. kan usia yang sangat muda, di mana saat kuliah itu kan kita mikirnya kan ya happy-happy, ya kan, seneng-seneng, kan masa muda cuma sekali. Kemudian juga kita mikirnya kalau kuliah fokus lah sama kuliah ya kan. Misalnya ambil jurusannya kayak Kak Dwi nih ya kan, jurusannya apoteker. Nah, kalau jurusan apoteker sorry ini. Nah, oke. Nah, kalau jurusan apoteker fokuslah belajar apoteker dulu ya kan, nggak usah ngurusi yang lain-lain, nggak usah ngurusi bisnis-bisnis. Cari uang itu nanti setelah
lulus kuliah, yang penting lulus dulu kan seringnya kan seperti itu ya Kak Adi dan Kak Kristo ya. Nah ini tantangannya itu apa sih dalam menjalankan bisnis HDI saat kuliah itu? Ya, mungkin kalau dari Kristo dulu ya, Kak Melisa. Mungkin ini ya, kalau Ya. yang sesama mahasiswa mungkin juga merasakan ya, yang juga di HDI. Eh, Dulu waktu Kristo merintis bisnis HDI ini yang menjadi kendala tuh sebenarnya malah dari sisi orang tua, Kak Melisa, Oh. di awal. Karena Mm, 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 dulu sebenarnya orang tua tuh sudah mempersiapkan ya, sudah mempersiapkan sebuah usaha ya, sebuah bisnis yang mm, untuk mm. Kristo lanjutkan sebenarnya. Nah, tapi karena ya dengan berbagai macam pertimbangan ya, dan juga karena memang waktu itu Kristo pengen membuktikan ya bahwa oh ya, Kristo tuh bisa loh berdiri di kaki sendiri gitu kan, bisa sukses lewat jalannya sendiri gitu kan waktu itu. Nah, itu yang eh, juga menguatkan ya, kenapa kok Kristo tuh tetap meskipun orang tua tuh di awal tuh menentang, tapi tetap jalan, Kak Melisa. Jadi Hmm. iya sih dulu dulu lumayan sering kayak tengkar sama orang tua, nggak dibolehin apa gitu misalnya, nggak dibolehin keluar kota misalnya waktu itu karena tahu kalau ini di HDI gitu kan. Nah jadi apa namanya ya ini ya, eh, yang menjadi kendala waktu itu memang dari segi orang tua gitu. Tapi itu ini sih Kak Melisa, nggak seterusnya, nggak sampai hari ini ya. Tapi itu waktu ketika mengawali aja sebenarnya. Waktu Gitu. awal-awal pertama kali ya join di Iya, HDI ini karena ya. kan mungkin gini ya Kak Melisa, sebenarnya juga Mm-mm. nggak bisa menyalahkan orang tua juga, karena kan Ya, orang tua kan pasti kepingin anaknya itu mendapatkan yang terbaik ya. Nah, setuju, tapi kan betul. mungkin karena ini ya, orang tua Kristus sendiri kan mungkin tidak teredukasi HDI secara lengkap ya, gitu kan. Padahal ya memang Mm-mm. Kristus sendiri sudah terus menjelaskan, terus meyakinkan gitu kan. Nah, tapi memang mungkin belum semuanya diterima gitu kan. Akhirnya ya, ya mungkin waktu itu orang tua Kristus merasa bahwa loh, ini loh kamu udah eh aku buatin usaha gitu loh buat kamu gitu kan. Kok malah kamu jalankan yang lain gitu loh. Nah, ya itu kan eh, point of view dari orang tua ya gitu kan. Sehingga ya waktu itu sempat menjadi tantangan Kristo waktu merintis bisnis hari ini. Seperti itu. Oke. Kalau dari Kak Dwi juga, apakah ada tantangan juga dari orang tua atau dari mungkin dari kuliah gitu? Tantangannya apa nih? Pasti Pada ada saat, ya. Nah, mm-mm, apalagi kan waktu itu kita memulainya kan di usia yang muda ya waktu itu ya, Risto ya. mm-mm, Yes. Jadi pasti karena kita memulainya di usia yang muda dan waktu itu kita saat itu juga kuliah, ya pasti yang jadi tantangan terbesar karena kita juga minim pengalaman waktu itu dalam membangun suatu bisnis. Nah, ini bersyukur banget ya kalau di HDI ini kan Kak Melisa kan kita ada yang namanya support system winners ya. Dan ini iya, juga ada para mentor yang mendampingi. Dan itu yang saat itu akhirnya Dwi apa berpikir, oh bersyukur ya di sini bahwa kalau kita mau membangun bisnis itu kita dibimbing loh dari nol sampai kita tuh bisa berhasil. Nah itu yang mm-mm, jadi ini ya, Dwi merasa oh ini keren nih, ini luar biasa nih gitu ya. Bahkan mm, anak kuliah yang minim pengalaman itu juga bisa berhasil loh. Bahkan yang mengajari itu orang-orang yang sudah sukses di bisnis HDI ini gitu kan. Selain itu Kak Melisa, selain itu juga yang jadi tantangan terbesar apa saat kuliah? Ya pasti waktu Kak Melisa. Waktu iya, mm, ini ya, apa namanya waktu kita antara bisnis dan kuliah. Nah, waktu itu mm-mm. mentor bilang apa? Jangan sampai kuliahmu itu mengganggu bisnismu. Dan itu yang jadi slogan kita ya waktu itu ya, Ya. waktu kuliah. Jadi ini ya Kak Melisa, kalau kalau Kristus sendiri Mm-mm, pernah ya. Jadi kalau hitungannya itu mm-mm. 1 minggu gitu ya, itu 6 hari di HDI, 1 hari di kuliah Kuliah. gitu. Wah, Ya sampai kayak oke. ini ya, sampai dicariin sama dosennya ya. Ini rasanya first time ya, dosen nyariin mahasiswanya gitu ya, di mana itu gitu ya. Loh, kok nggak pernah ketemu di kampus gitu ya. Dulu sampai di situ Kak Melisa. Jadi ya karena memang dengan semangat itu ya. Jadi karena kan Mm-mm, gini, bukan nggak ada dasarnya ya Kak Melisa. Kita meyakini itu karena kan
Ya. HDI kita, waktu itu kita berpikirnya adalah ya HDI ini masa depan kita gitu loh Kak Hmm, Melisa. hmm, hmm, Ya, hmm, hmm, hmm. karena memang kita maunya fokus ke masa depan ya, makanya kita benar-benar memprioritaskan HDI. Tapi kuliah tetap apa? Tetap selesai karena itu kan tanggung jawab ya Kak Melisa. Ya. Tanggung jawab ya ke orang tua. Nah, itu kan ya kita selesaikan, tapi fokus kita utamanya ya tetap di HDI karena HDI ini adalah masa depan kita kayak gitu. Hmm. Jadi memang dari Kak Kristo dan Kak Dwi ini sudah memiliki visi bersama untuk kedepannya bisnisnya ya HDI ini gitu ya. Oke. Ya. Nah ini sebenarnya saya masih penasaran nih sama yang Kak Kristo tadi bilang nggak boleh sama orang tua ya kan karena orang tua kan sudah punya bayangan kamu nanti ini loh kamu tak kasih bisnis ini gitu kan. Tapi ternyata Kak Kristo kan mau tetap fokus di HDI. Sebenarnya yang akhirnya meluluhkan hati orang tua itu bagaimana itu Kak Kristo? Ceritanya apa? Yang membuat mereka akhirnya oh ya wis lah anakku HDI oke gitu. Apa itu Kak Kristo? Oke, ya jadi sebenarnya ini kan kalau tentang orang tua ya, sebenarnya nggak cuma Kristo aja, tapi Ya. Kristo pun juga mengalami Mm-mm. sebenarnya. Jadi dengan Hmm. ya dengan alasan yang sama lah, karena sebenarnya juga waktu kuliah, karena kan Dwi ini kan background apoteker. Mm-mm. Sehingga memang orang tuanya udah punya bayangan untuk membukakan apotek ya waktu itu. Nah, tapi karena memang ya kita itu ya benar-benar fokus di HDI, artinya juga ada tantangan lah ya dari orang tua. Nah, eh, tentunya gini ya Kak Melisa, kalau cara paling mudah untuk kita bisa ini ya, bisa meyakinkan ya orang tua atau mungkin pasangan kita atau orang terdekat kita ya tentunya dengan bukti. Betul ya Melisa ya? Mm-mm. Mm. Menunjukkan bukti ya. Nah, tapi kan mungkin beberapa orang termasuk Kristo dan Dwi waktu itu kan belum bisa menunjukkan bukti. Karena kan Mm-mm. masih Karena proses masih menitis ya. ya. Betul, Mm-mm. masih proses menitis ya, masih ya Mm-mm. belum bisa menunjukkan hasil, belum bisa menunjukkan bukti gitu kan. Nah, sehingga ya waktu itu eh, mentor kita ya, upline leader kita tuh ngomong sama kita kan Lisa bahwa loh, kamu eh, ketika kamu mengawali bisnis ini ya otomatis kamu nggak akan bisa menunjukkan buktinya dulu karena kamu masih merintis. Nah, cara supaya orang tua kamu atau orang terdekat kamu tuh bisa yakin Mm-mm. dengan bisnis HDI, yaitu ada dengan menunjukkan perubahan diri kamu. Nah, itu yang dibilang Mm. mentornya Kristo waktu itu, Kak Melisa. Sehingga, oh iya ya, bener ya. Wah, ini kalau Kristo bisa berubah, mungkin yang awalnya cuek jadi perhatian gitu, oke banget ya gitu kan. Nah, kalau dulu kan sampai ini ya, Kak Melisa ya, sampai diajarin sama Mm-mm. Apple Leader ya. Kamu coba nih, apa namanya, belikan sesuatu yang disukain sama orang tuamu gitu kan. Wah, iya ya, masuk akal nih gitu. Dan akhirnya, ya, ya, ya Kristo coba gitu kan. Dan ternyata Mm-mm. mulai, mulai contoh ya, Kak Melisa ya, Mm-mm. Papa ya. Itu kan Ya. awalnya nggak mau ngasih daftar nama sama sekali kan. Nah, setelah ada perubahan diri dalam Kristo, akhirnya mulai dikasih Kak Marisa. Ini kan Mm. tanda-tanda bahwa ini nih sudah HDI sudah mulai diyakini ya sama mereka ya. Karena kan mungkin Ya. melihat diri Kristo, perubahan diri Dwi juga gitu. Mm-mm. Itu Kak Melisa. Jadi memang ini ya minta restu dari orang tua dan itu pastinya disertai dengan tindakan ya. Jadi ada Betul. suatu perubahan. Nah, jadi teman-teman itu penting banget nih. Jadi kalau kita itu ngerayu orang tua atau pasangan, nah tindakan kita ini juga harus menunjukkan hal-hal yang positif ya, harus menunjukkan hal yang ada yang namanya pertumbuhan diri. Sehingga dengan seperti itu otomatis orang itu jadi atau keluarga kita jadi setuju karena memang apa? Karena memang arahnya ke arah yang positif, ya kan? Beda kalau misalnya kita aku mau ngerjain bisnis HDI tapi ternyata yang dilakukan malah leha-leha, santai-santai, nggak kuliah, bolos. Nah, itu tentu saja langsung lampu lampu merah ya. Tapi luar biasa sekali karena Kak Kristo dan juga Kak Dwi benar-benar menunjukkan ya dengan join di HDI ini nggak cuma nambah nambah income, tetapi ada yang namanya perubahan diri, ada yang namanya pertumbuhan diri. Nah, jadi langsung di ACC oleh keluarganya. Oke, nah dari situ akhirnya keluarga setuju. Kemudian akhirnya Kak Kristo dan juga Kak Dwi mulailah membangun suatu rumah tangga ya. Akhirnya kan menikah ya. Tahun berapa nih Kak Dwi dan Kak Kristo menikahnya? Di tahun berapa nih? Tahun 2022 waktu itu Kak Melisa. 2022, betul ya? 2022 saat pandemi ya berarti ya. Hampir selesai pandemi. Setelah pandemi.
Oh, setelah pandemi ya, oke. Nah, Ya. ini sekalian nostalgia ya, karena kan kita bulan cinta ya. Acara ini kan penuh cinta, Oke. jadi nostalgia. Oke, nah jadi 2022 sudah mulai membangun rumah tangga. Nah ini setelah mulai rumah tangga, tentunya kan menjalankan bisnis dalam rumah tangga itu beda ya saat menjalankan bisnis saat Kak Dwi dan Kak Kristo waktu pacaran, ya kan? Nah, tantangannya itu apa? Waktu menjalankan bisnis HDI ini dengan posisi sudah sebagai suami istri, gitu. Oke, kalau yang Kristo Ya. rasakan ya, Kak Melisa, eh, Mm-mm. sebenarnya kalau di masa pacaran dan di masa setelah menikah itu sebenarnya kurang lebih sih mirip-mirip sih sebenarnya, Kak Melisa. Jadi kan Mm-mm. mungkin waktu pacaran juga udah fokus bener-bener di HDI ya, Kak Melisa, sehingga pas waktu berpindah menjadi rumah tangga itu ya sebenarnya nggak terlalu jauh beda. Cuman yang akhirnya mulai mengalami banyak perubahan dan banyak tantangan tuh ketika udah punya anak, Kak Melisa. Oh, Nah, oke. itu ya. Jadi Mm-mm. eh, apa ya mungkin tentang waktu ya, tentang kesibukan itu jauh berbeda, gitu kan. Nah, jadi Mm-mm. kalau misalnya Kak Melisa ya, dulu waktu sebelum punya Ya. anak, ya eh, apa Kristo sama Dwi kalau mau keluar kota ya barengan bisa gitu kan. Mau mau keluar Mm-mm. kota ekspansi gitu ya bisa. Bahkan dulu kan ini ya sebelum kita menikah kan kita pernah ya ekspansi juga gitu loh, pernah ekspansi bersama gitu kan ke luar kota ke Jakarta dan waktu itu juga dia kan pernah ke Kalimantan juga. Jadi Mm. eh, ya sebelum punya anak sih nggak masalah gitu kan, tapi setelah punya Ya. anak ini yang baru banyak tantangannya. Nah ini contoh ya, kayak Mm. kayak contoh kayak kita keluar kota kan berarti harus milih ya antara Kristo atau Dwi. Kalau Dwi kan nggak mungkin ya karena anak masih kecil, artinya Kristo yang harus berangkat. Nah, dari sisi Kristo sebenarnya Kak Melisa itu jujur aja kayak ngerasa Mm-mm. ada perasaan nggak enak gitu ya karena kan Dwi kan di rumah sama anak kan sendiri gitu kan. Nah, Mm-mm. kalau orang tua kan mungkin sesekali ke sini gitu ya, tapi kan nggak apa ya, tentunya kalau nggak ada Kristo di rumah pasti akan berbeda dengan ada Kristo di rumah gitu kan. Nah, sehingga ya waktu itu ketika keluar kota ya pasti ada perasaan waduh kok nggak enak ya mau ninggal gitu kan, takutnya nanti kalau butuh sesuatu atau apa gitu kan. Nah, itu yang mungkin menjadi tantangan ya, Kak Marisa Ya. untuk saat ini seperti itu. Mm-mm. Itu dari segi Kak Kristonya ya. Jadi setelah punya anak ya, mau ekspansi kan nggak bisa bareng. Otomatis jadi khawatir ya terhadap istri dan anak. Nah, kalau dari segi Kak Dwinya sendiri gimana nih? Setelah menikah itu apakah ada perubahan atau setelah punya anak ya tentunya gitu. Bener sih Kak Elisa, kalau Mm-mm. sebenarnya ya yang paling signifikan sih memang setelah punya anak ya, apalagi baru-baru pertama kali ya, first time kita punya baby. Nah, itu yang benar-benar jadi ini ya tantangannya kita. Di mana-mana seorang istri itu pasti pingin ya, suaminya itu tiap hari standby sama kita, ya bisa quality time Mm-mm. bareng sama keluarga kecil kita gitu kan. Nah, itu yang jadi tantangan ya Dwi harus ini memahami karena kan saat itu Kristo sering banget keluar kota ya, dia harus bangun jaringannya dan Mm-mm. yang dipahami adalah Kristo nggak menemani hari ini bukan berarti dia nggak mau menemani, tapi dia ini lagi membangun masa depan. Nah, itu yang jadi ini ya Kak Melisa, yang jadi apa namanya, pandangan kita ya, bahwa dia Mm-mm. melihat masa depannya. Jadi kita nggak melihat apa yang terjadi hari ini. Oh, kita oke, yang kita yakini adalah masa depan kita di hari ini kita pasti berhasil, kita pasti sukses. Nah, itu yang jadi ini ya pedomannya kita Kak Melisa. Mm-mm. Nah, luar biasa ya. Jadi Kak Dwi dan Kak Risto ini kalau saya melihat itu benar-benar sangat dewasa ya, meskipun usianya muda ya, 20 berarti punya anak di usia 27 26 ya. 20 26 tahun. Tetapi cara berpikirnya itu sudah sangat dewasa karena memikirkan untuk lebih ke masa depan, bukan yang sekarang dirasakan tetapi lebih memikirkan untuk masa depan ya. Oke. Nah, sebenarnya bagaimana ya caranya supaya Kak Kristo dan juga Kak Dwi itu tetap romantis meskipun sibuk menjalankan bisnis HDI gitu. Iya, sebenarnya Caranya. gini.
Iya, Kak Melisa. Sebenarnya kalau buat Kristo sendiri itu justru malah lewat hadi itu yang malah membuat kita semakin romantis sebenarnya, Kak Melisa. Membuat kita semakin romantis ya. Nah, karena kenapa? Karena mungkin kalau di luar sana kan ya ini ya sama kayak duit tadi kan. Bahwa ya kalau sebenarnya kan antar pasangan ya harusnya kan kepengen bisa ketemu gitu ya, bisa ketemu terus-terusan gitu ya. Nah, tapi Hmm, ya itu yang sebenarnya juga kita dapatkan secara nggak langsung, Kak Melisa, itu kan. Jadi ya karena kenapa? Karena ya ujung-ujungnya malah kita ini saling meluangkan waktu untuk produktif bersama, Kak hmm, Melisa, gitu ya. Jadi mungkin agak berbeda ya dengan pasangan atau couple yang di luar sana ya, di mana kalau mereka tuh merasa bahwa hal-hal romantis tuh harus kayak jalan-jalan kemana gitu ya, atau mungkin makan di restoran mewah gitu ya. Tapi kalau bagi kita hari ini tuh ya romantis tuh ya kita mengerjakan bisnis bersama. Itu bagi kita ngerti, romantis ngerti. loh gitu kan. Karena Ya, ya ya. ya apa ya kan bisa benar-benar fokus pada masa depan bersama ya Kak Marisa. Daripada kita mungkin kalau kayak cuma ke restoran mahal gitu ya paling cuma di momen-momen tertentu aja gitu kan. Maksudnya ngerasakan romantisnya gitu ya. Tapi kalau kita di hati, iya kita merasakan romantis tiap hari dong gitu. Karena kan adanya bareng gitu ya. Iya, Tuh. iya, iya. Ya, dan juga ya luar biasanya ini sih Kak Melisa, kita ya kan di sini juga berproses bersama ya dari segi pendewasaan. Hmm, Ya, eh, itulah kenapa kok mungkin hari ini tuh makna romantis bagi kita tuh udah berbeda Kak Melisa dengannya dulu seperti itu. Jadi ya mungkin ya kembali lagi ya kalau orang di luar sana kalau romantis tuh jalan-jalan berdua gitu ya. Tapi kalau bagi kita cari duit bareng Kak Melisa itu romantis. Iya, mencari harta karun bersama ya. Oke. Iya, betul. Mm-mm. Nah, ini kalau misalnya saat menjalankan bisnis jadi bersama nih ya, ada nggak sih satu momen tuh kayak dari Kak Dwi atau Kak Kristo tuh salah satu tuh merasa down kayak gitu ya, merasa udahlah capek atau gimana. Nah, itu pernah nggak merasakan hal-hal seperti itu? Atau mulus terus, selalu on fire terus nih berdua? Nih boleh sharing nih. Pernah ya Kak Melisa, pasti pernah. Tapi yang Hmm. disyukuri apa? Kalau di HDI ini kan kita bisa bertumbuhnya bersama ya. Karena kalau kita waktu ini ya, waktu kita ngerasa down atau waktu kita ada konflik gitu ya Kak Melisa, itu kita ini bisa jadi saling support ya. Kita jadi bilang, ayo nggak apa-apa, ayo kita bisa yuk sama-sama, kita lakuin sama-sama yuk gitu ya. Kemudian kita juga bisa mengingatkan satu sama lain, menguatkan satu sama lain. Ini yang jadi ini ya nilai tambah ya kalau misalnya kita bekerja bersama pasangan. Nah, kemudian karena kita ini ya Kak Melisa, karena kita ini bertumbuh bersama juga di HDI, ketika kita ini ada konflik, nah ini yang justru kita ini cenderung untuk menyelesaikan konflik ini dengan baik. Banyak orang yang bilang katanya kalau misalnya ini ya apa namanya menjalankan bisnis bersama pasangan itu pasti akan ada konflik ya. Ini kan bisa jadi salah satu penyebab down juga ya Kak Melisa ya. Bisa Ya. jadi ngambek-ngambek gak jelas karena konflik itu gitu ya. Tapi justru karena kita jalani bersama nih Kak Melisa di HDI, ini kita justru ketika kita ada konflik itu kita hadapin, bukan kita hindari, tapi kita selesaikan konflik itu dan juga kita saling menguatkan satu sama lain. Iya, jadi ini ya fokus sama solusinya sih sekarang kita kalau Kak Melisa. Betul. Mungkin kalau dulu ya sebelum kenal HDI ya kita pernah lah Iya. ngambek-ngambekan gitu ya. Kan wajar lah ya Kak Melisa ya. ABG, ABG. ABG ABG gitu kan baru pacaran terus ngambek-ngambekan gitu ya. Tapi kalau sekarang sih sudah enggak lah Kak Melisa gitu ya. Sudah kalau begitu ada apa problem langsung kita cari solusinya itu. Betul. Itu yang mungkin menjadi kebiasaan ya Ya. kalau kita sekarang. Nah, mungkin kalau kita contoh gini ya, kita lagi down gitu ya Kak Marisa. Eh, Justru tuh Kristo banyak belajar ketika Kristo tuh memotivasi rekan kerja sebenarnya Kak Marisa. Ya, jadi contoh nih kalau misalnya Dwi nih ya lagi down misalnya gitu kan. Nah, terus ya Kristo akan gunakan cara yang sama ketika Kristo memotivasi rekan Kristo itu ke Dwi sebenarnya. Nah, jadi justru malah menarik ya Kak Melisa ya. Contoh nih, Kristo lagi down, Dwi yang motivasi. Dwi yang lagi down, Kristo yang motivasi gitu. Jadi ya karena Oke. sudah terbiasa juga ya bersama dengan rekan kerja untuk ya kita kan selalu memotivasi ya rekan kerja ya. Gitu kan. Nah, itu yang juga kita lakukan berdua gitu ya.
Jadi timbal baliknya motivasi terus gitu ya. Jadi makanya tiap hari semangat terus ya Kak Melisa. Wah, Padahal iya, iya. kali motivasi gitu ya. Gitu. Karena ini ya saat menjalankan bisnisnya juga didampingi terus ya bersama istri ya suami bersama satu kapal istilahnya gitu ya berada dalam satu kapal. Nah ini kalau saya lihat ya Kak Kristo dan Kak Dwi itu juga banyak sekali yang didapat dari HDI ya betul ya. Jadi kalau saya lihat itu bahkan saat menikah itu bulan madunya ya bulan madunya itu juga honeymoonnya itu dari HDI. Betul ya Kak Kristo dan Kak Dwi ya? Wah ini sudah ditampilkan Kebetulan fotonya Kak nih. Melisa. Wah ini Ini luar ya, biasa sih. ini apa namanya kalau honeymoon kan biasanya kita bayar sendiri ya Kak Melisa ya. Tapi kalau Betul. ini Hmm. dibayarin Ya, sama adik. dibayar tadi. Jadi kita tidak bawa koper aja tuh. Wah, lah ini loh teman-teman hasilnya ya. Kalau memang mengerjakan bisnis haji ini dengan serius ya, dirintis bersama-sama ya dari masa pacaran. Nah, pacaran tuh yang lain happy-happy, senang-senang, tapi mereka senangnya itu ternyata senang merintis bisnis berdua. Ternyata hasilnya luar biasa. Honeymoon aja dari HDI. Wes. Ini di mana ini berarti ya, Kak Risto ya? Ini di Korea ya. Kalau yang kiri itu di kota Busan. Kalau yang Oh, di tengah itu di Seoul. wes. Ya. Asik ini honeymoonnya nggak main-main ya. Oke. Nah, Mudah-mudahan. kemudian ada juga yang Kak Dwi dan Kak Kristo bahkan juga mengajak orang tua ya, betul ya? Ada berlibur, tapi berliburnya nggak cuma berdua loh teman-teman ya. Berliburnya ini bahkan bersama orang tua. Ya, ini mungkin boleh diceritakan ini Kak Dwi ya. Berlibur di kapal, ya. Iya, Iya, betul. betul. Jadi waktu itu Mm-mm. kita berangkatnya bareng-bareng ya, bareng orang tuanya Dwi sama bareng orang tuanya Kristo itu kita berangkat bareng-bareng. Nah ini fotonya. Ini ikut semua ya berarti mertua dan juga orang tua ikut semua ya. Iya, Betul. betul. Iya. Bet- Itu Dan sebenarnya ada semuanya, 7 orang itu Kak Melisa. Di foto kan cuma 6, tapi ada Iya. 7 harusnya. heeh. Waktu itu nggak waktu itu soalnya kan Dwi-nya juga lagi hamil waktu itu Kak Melisa. Jadi ya kita jalan-jalannya itu bukan cuma sama orang tua, tapi sama calon anak juga waktu itu. Eh, oh, yang satu adalah yang di perut ya, wah, luar Iya, Iya, biasa betul. ini. Wih, jadi Ya, tapi nggak kemurahan cuma Tuhan ya, Kak Melisa, karena ya. ya memang ini juga jadi salah satu impian kita juga bersama bahwa meskipun memang waktu itu orang tua menentang ya di awal-awal, tapi tetap kita punya impian itu kita pengen berangkatkan orang tua ke luar negeri kayak gitu. Jadi ya Hmm, ini ya bersyukur ya karena yang Kristo tahu juga ini kesempatan yang langka ya untuk bisa ngajak orang tua gitu kan karena kalau kita kan biasanya kalau keluar negeri diajak sama orang tua tapi ini kan kita kan kebalik ya. Kita yang ngajak orang tua ke luar negeri jadi ya bagi Riso ini sebuah pengalaman sangat berharga ya bisa memberangkatkan orang tua ke luar negeri hmm, seperti itu. hmm. Keren, keren. Ini pasti juga orang tuanya bangga banget punya anak Kak Dwi dan juga Iya. Kak Kristo ya. Oke. Nah, kemudian juga ini Kak Kristo dan Kak Dwi bahkan membeli rumahnya itu juga dari HDI ya, betul ya Kak Kristo ya? Iya, kemurahan betul. Tuhan, Kemurahan Tuhan. Kak Melisa. Jadi ya kita ini ya diberi kesempatan untuk bisa beli rumah sendiri dan memang itu juga jadi salah satu impian kita ya. Bahkan kalau nggak salah malah Mm, sebelum merit ya, sebelum menikah tuh kita sudah punya memang punya angan-angan ya, punya Ya, impian untuk bisa oke. beli rumah bareng gitu. Dan kemurahan mm. Tuhan Jadi wujudnya memang melalui hadi. jadi memang buku impiannya itu memiliki rumah dan akhirnya tercapai juga lewat bisnis HDI ya dengan biaya sendiri ya. Luar biasa. Nah, Ini saya juga dikasih info nih ya Kak Kristo dan Kak Dwi. Katanya waktu menikah pun itu juga selain orang tua itu juga dari HDI juga ya Kak Kristo ya Kak Dwi ya. ya Gitu. kemurahan Tuhan Kak Ini Melisa.
ya memang luar biasa ya di HDI itu kita bahkan itu Mm-mm. eh, apa ya lebih dari ekspektasi kita ya Kak Melisa ya. Jadi Ya. ya bahkan bisa mencukupi berbagai kebutuhan kita sampai hari ini seperti itu. Ya, mungkin berawal dari ini ya Kak Melisa ya. Kalau saya pribadi kan berawal dari apa namanya cari penghasilan tambahan ya, cari uang saku Mm-mm. lebih ya gitu kan supaya bisa pacaran sama Dwi kan. Tapi ternyata ya dari hadiah yang bisa membuat kita bangga sampai menikah hari ini. Seperti itu. Luar biasa. Hanya dengan mencari uang tambahan ya, tetapi kalau serius dijalankan bahkan bisa membeli rumah ya, mengajak orang tua, bulan madu pun itu semuanya lewat HDI ya. Memang bisnis ini sangat-sangat keren teman-teman ya. Ini kita kalau melihat Kak Dwi dan Kak Kristo bisa melakukan, kita pun harusnya bisa juga ya, bisa mencapai Amin, amin, impian-impian amin. kita. Amin ya. Mungkin teman-teman boleh nih yang apa di room ini ditulis apa impiannya dan amin amin ya supaya bisa tercapai seperti Kak Dwi dan juga Kak Kristo ya. Gitu. Kita mengaminkan impiannya kita ya. Oke. Nah, ini Kak Dwi dan Kak Kristo kan luar biasa ya, sangat menginspirasi sekali ya. Nah, kalau memberi satu nasihat nih kepada teman-teman yang ada di sini ya, kepada pasangan-pasangan yang ada di sini yang mau memulai bisnis bersama, itu kira-kira tuh pesannya apa nih? Nasihatnya apa buat teman-teman yang ada di sini? Oke, kalau mungkin dari itu sama Dwi ya, eh, Mm-mm. intinya adalah kalau kita tuh mengajak pasangan, terutama di HDI itu ibarat mobil tuh punya dua mesin, kan Melisa. Ya, Mm. nah mobil itu punya dua mesin berarti apa? Dia akan semakin cepat dan akan semakin banyak yang bisa diangkut. Artinya apa? Artinya kalau kita bisa bersama dengan pasangan, kita bisa mengembangkan bisnis HDI bersama, maka kita akan jauh lebih cepat dan juga kita bisa apa? Semakin eh, ini ya, semakin banyak tanggung jawab yang bisa kita ambil itu untuk apa? Bareng bersama rekan kerja kita untuk bisa bertumbuh bersama di HDI gitu ya. Nah, ya kembali lagi seperti analoginya, kalau kendaraan itu punya dua mesin maka akan jauh lebih cepat dan semakin bisa diangkut. Jadi buat Kristo hari ini dan mungkin buat teman-teman semua nggak perlu ragu untuk mengajak pasangan kita gitu ya. Mungkin kalau hari ini pasangan kita masih belum mau, masih sama kayak Dwi zaman dulu ya, mungkin bisa jadi dari cara kita atau mungkin ya dari cara kita yang belum tepat gitu ya. Nah, tapi eh, dengan kita berhasil mengajak pasangan ada di bisnis HDI itu akan sangat mempercepat dan sangat membuat bisnis kita akan jauh lebih berkembang lagi. Betul. Apalagi kadang pasangan kita juga bisa melihat dari hasil juga ya, rekan-rekan. Jadi kita jalani prosesnya sampai kita mendapatkan hasilnya dan pasangan kita pun juga bisa ikut support nantinya. Oke, luar biasa. Nah, ini oke Kak Dwi dan Kak Kristo. Kalau misalnya nih gambarannya perjalanan bisnis cintanya ya dalam satu kalimat gitu kan ya. Dalam satu kalimat itu apa yang eh, apa yang mau dikatakan nih? Gitu. Ya, kalau dalam ini ya, Kak, dalam satu kalimat ya, ini Ya, satu kalimat. kita satu visi. Justru karena kita ini menjalankan bisnis bersama, kita ini bisa membangun visi kita ini melalui HDI ini, Kak Melisa. Oke, sevisi ya berarti ya. Karena dengan sevisi malah bisa apa? Bersama-sama membangun gimana Kak? Ya, Kita sama-sama bisa membangun bisnis kita di HDI ini. oke, sevisi luar biasa ya, sangat menginspirasi ya teman-teman ya dari sharingnya Kak Dwi dan juga Kak Kristo ya. Ini teman-teman di sini juga mencet nih sangat-sangat keren ya Kakak. Nah, tentunya ya teman-teman kalau yang sudah punya pasangan mungkin eh, mau mengajak ke bisnis HDI pun ya, tetapi ternyata masih belum mendapat lampu hijau ya, masih dalam pergumulan, jangan menyerah juga ya, karena semua ada waktunya. Ya, kita tetap terus jalankan bisnis HDI ini karena lewat bisnis HDI ini banyak sekali yang bisa kita dapatkan tidak hanya secara uang, tetapi kita juga bisa mendapatkan suatu hal-hal yang positif. Nah, ini Kak Kristo dan Kak Dwi terakhir
ayo cerita nih, karena di sini luar biasa Kak Kristo dan juga Kak Dwi bisa membeli rumah bersama. Nah, ini cerita yang sangat menginspirasi nih. Boleh diceritakan nih bagaimana? Oke, ya, jadi ya ini kemurahan Tuhan ya, Kak Melisa dan rekan-rekan semua, Ya, kita diberi kesempatan untuk bisa beli rumah sendiri. Jadi ya memang eh, apa ya, ya ini apa ya menjadi sebuah eh, apa ya capaian kita ya dari impian kita memang dari lama. Jadi dulu bahkan sebelum kenal Hadi pun juga kita sudah kepingin sebenarnya untuk bisa mandiri dan bahkan bisa beli rumah sendiri. Dan sebenarnya Kak Melisa, kalau dari Dwi sendiri ini kan sebenarnya itu sudah ya, ini ya sudah ada rumah sendiri sebenarnya sudah dari orang tua ya tapi memang karena kita memutuskan untuk oke kita tetap stay pada impian kita tetap ingin ada di rumah kita sendiri. Nah, ini yang akhirnya meskipun memang sudah ada rumah ya yang disediakan untuk kita, tapi kita tetap memutuskan untuk mau beli rumah sendiri. Seperti itu. Yang sebenarnya rumah ini kan impian jangka panjang kita ya sebenarnya Betul, ya. iya. Tapi kemurahan Tuhan kita bisa mencapainya itu lebih cepat, Kak Melisa. sangat-sangat keren sekali Kak Kristo dan Kak Dwi. Siapa nih teman-teman yang mau? Yuk, boleh di chat ya. Impiannya apa? Di chat. Kemudian kita akan doakan bersama-sama, benar ya Kak Dwi dan Kak Kristo ya, supaya Amin, bisa amin, amin. tercapai juga. Seperti Kak Dwi dan Kak Kristo, impian jangka panjang pun bisa tercapai kemurahan Tuhan dalam waktu yang singkat. Ya, luar biasa ya. Oke, terima kasih sharingnya Kak Dwi dan Kak Terima Kristo. kasih, Semakin Kak Melisa, menguatkan kita, Kak Kristo. Melisa, rekan-rekan. semakin menginspirasi kalau bisnis HDI ini Amin. memang sangat-sangat luar biasa. Oke, thank you so much Kak Dwi dan Kak Thank Kristo. you semuanya. Ya, oke teman-teman, masih semangat yang ada di room ini? Oke, nah ini Kak Siali nih, impian saya mau ke New Zealand, ya ke rumah lebah. Oke, siap Kak. Kita bersama-sama ya, saling mensupport, saling memotivasi untuk mencapai impian-impian kita. Oke, nah teman-teman boleh nih di chat nih. Nah, masih mau nggak untuk mendengarkan inspirasi couple berikutnya? Ya, tetap semangat. Oke, yuk boleh di chat mau ya biar makin semangat nih ya pasangan berikutnya, couple berikutnya. Oke, nah teman-teman tadi kita sudah mendengarkan couple pasangan dari pacaran sampai suami istri. Nah, kita akan berikan narasumber berikutnya yang tidak kalah menarik karena di hari Valentine ini tidak hanya pasangan sebagai suami istri, tetapi juga pasangan ibu dan anak. Ya, di mana beliau ini merupakan memiliki background ya sebagai pengusaha. Mamahnya ini backgroundnya adalah pengusaha, bahkan beliau ini juga owner dari PT Hasil Melimpah. Oke, ini belum keluar. Ya, PT Hasil Melimpah, Smart Skin Advisor Advance ya. Bahkan beliau ini juga sudah menerima Trip Winner dan juga Trainer of Winner Support System ya, Ibu Lau Kim Kim dan juga anaknya. Ya, ada anaknya juga. Beliau ini backgroundnya mahasiswa, teman-teman ya. Backgroundnya mahasiswa, tetapi sudah semakin advisor advance dan sudah mencapai Diamond Leader Indonesia. Oke, kita sambut bersama ya. Star Diamond Indonesia, Ibu Lau Kim Kim, dan juga Diamond Leader Indonesia, Mary Petrina. Oke, selamat pagi. Selamat pagi, Kak Melisa. Selamat pagi, teman-teman semuanya. Pagi semuanya. Pagi. Wah, ini kita berada di frame yang berbeda ya, Bu Kim Kim dan juga Mary ya. Itu. Kalau boleh tahu nih posisinya di mana nih kok frame-nya nggak barengan? Kebetulan saya sedang di kampung di Cilacap. Oke. Kalau Bu Kebetulan, Kim Kim, mm-mm. mm, Kalau Mary sendiri kebetulan di Jakarta sekarang. oke di Jakarta. Baik, mahasiswa berarti masih kuliah ya, Mary ya? Puji Tuhan udah lulus, tinggal wisuda.
Wah, tinggal menunggu wisuda aja. Oke, nah dari Bu Kim Kim dan juga Mary, jadi ini ibu dan anak ya teman-teman ya pasangan kita. Sekarang saya mau tanya dari Mary dulu deh ya, dari Mary dulu. Itu pertama kali kalau Mary, itu awal perkenalannya Mary di HD itu ceritanya bagaimana, Mary? Oke, nah ceritanya bisa dibilang agak unik ya, karena sebenarnya Mary kenal HDI itu dari usia kurang lebih berarti 13 tahun, itu berarti 2 SMP lah kurang lebih, yang dimana Mary tuh dulu suka banget Mm-mm. ikut mama jalan-jalan. Nah, jalan-jalan yang dimaksud itu kayak misalnya prospek, follow up ke rumah-rumah konsumen maupun rekan kerja dari orang tua, dari mama ya. Nah, habis itu dari situ Mary lihat perubahannya dari mama, baik dari pertumbuhan diri, terus pencapaian-pencapaian mama, sampai di satu titik Mary tuh join juga di sesi yang WTC, terus ada Evolve. Nah, saat itu juga Mary lihat, wah luar biasa ya ternyata perusahaannya mama gitu. Terus sampai di tahun 2018, kebetulan puji Tuhan banget, Mama itu menang trip namanya Diamond Summit. Nah, itu waktu itu sebenarnya buat couple, tapi karena Papa lagi ada kendala, nggak bisa berangkat juga. Jadi yang berangkat adik dulu gitu. Nah, waktu itu berangkat adik dulu, Mary nggak bisa ikut karena lagi ujian. Nah, habis itu puji Tuhan malah di tahun berikutnya 2019 Mary malah diajak naik cruise. Jadi memang dari situ Mary lihat bahwa awal perkenalan Mary HDI ya berasal dari komunitas dan juga dari training-trainingnya seperti itu. Oke, berarti karena sering diajak mamah ya, jadi Iya, akhirnya mengenal HDI. Oke, nah sekarang pertanyaannya nih untuk Bu Kim Kim ya. Bu Kim Kim ini kan seperti tadi edifikasinya itu Bu Kim Kim memiliki PT hasil melimpah, punya usaha sendiri, ya kan? Nah, kenapa kok malah mau mengajak Mary ini untuk join dan aktif di HDI? Padahal Bu Kim Kim kan punya suatu bisnis yang besar ya, harusnya kan tinggal bisnis ini diwariskan aja ke Mary gitu. Karena kalau bisnis jadi kan ada prosesnya kan ngerintis dari awal gitu kan. Kenapa Bu Kim Kim kok malah ngajakin Mary itu ke HDI-nya gitu. Eh, Kak Melisa, sebenarnya kan kalau kebanyakan teman-teman di sini Mm-mm. mungkin kenal saya asalnya dari Cilacap dan mungkin ada gambar teman-teman itu berpikiran kalau saya besar di Cilacap dari kecil ya, seperti itu. Memang benar. Mm-mm. Namun saya pernah tinggal di Surabaya selama 9 tahun. Nah, di sini ada satu pengalaman pahit yang akhirnya membuat saya memutuskan untuk lari ke HDI. Pengalaman pahit saya adalah saya pernah sebagai karyawan dan pada saat itu saya bekerja di Surabaya Mm-mm. hampir 2 tahun, tapi di akhir-akhir terjadi konflik di dalam perusahaan itu karena perusahaan itu adalah perusahaan family business yang ya biasalah antara anak dengan bapaknya, bapaknya dengan mamanya semua konflik dan ternyata mereka tidak menginginkan saya di situ, lalu saya dipecat. Saya dipecat, saya diminta sorenya hari itu saya diminta untuk datang ke ruangan. Lalu saya diminta tanda tangan sebuah kwitansi yang ada tulisannya nominal berapa. Dan waktu itu saya sudah pasrah karena saya dalam keadaan hamil. Waktu itu Mary belum lahir. Saya dalam keadaan hamil 7 bulan. Dan saya tanda tangan karena saya berpikiran kalau uang itu bisa saya gunakan untuk persalinan saya. Namun ternyata pada saat saya sudah tanda tangan kwitansi bermeterai, saya tanyakan uangnya, mereka bilang ya sudah, kamu sudah tanda tangan, selesai. Saat itu saya berpikir kok jahat sekali, kalian suruh minta Mm-mm. saya tanda tangan, tapi uangnya tidak dikeluarkan.
Dan ini adalah satu kebodohan saya karena saya tidak terima uangnya dulu, baru tanda tangan, tapi tanda tangan dulu. Sebuah pembelajaran yang sangat besar untuk saya. Karena seperti itu, akhirnya saya berpikir saya nggak mau jadi karyawan. Karyawan itu jahat gitu. Bukan karyawannya yang jahat, tapi ada perusahaan yang memperlakukan karyawannya dengan jahat seperti itu. Akhirnya saya mulai merintis bisnis. Mm-mm. Dari kecil-kecilan, saya pernah buka depot makanan bersama suami saya. Waktu itu Mary sudah lahir dan masih kecil, jadi saya dan suami merintis sebagai depot, lalu akhirnya merintis juga gagal di situ, lalu diajak join oleh saudara sampai menjadi importer sepatu. Mungkin teman-teman yang di Surabaya tahu Pasar Atum dan sepatu saya itu pernah meraja di Pasar Atum itu. Namun uniknya kongsi, kalau tidak ada duitnya, itu akur-akur aja. Begitu kelihatan uangnya, mulai. Oh, saya yang menanam saham. Oh, saya yang bekerja. Saya yang harus ke sana sini. Karena saya kongsi dengan dua orang, bertiga dengan saya. Yang satunya adalah orang Taiwan, yang satunya adalah orang Thailand. Pemasoknya jadi mereka ke saya yang distribusi di Indonesia. Nah, pada saat itu sudah terjadi pecah kongsi sehingga terjadi hal-hal yang di luar ekspektasi saya, yaitu saya mengalami diancam, saya juga diancam saya diancam dalam pengertian kalau saya keluar dari rumah tidak akan selamat, dan saya juga diancam akan dipidanakan. Sejak itu saya berpikir bisnis begini juga. Lalu saya sesudah dari bisnis itu pecah kongsi, saya mulai lagi bangun. Hmm. Eh, Buka toko kecil di Pasar Ratu. Sampai sekarang pun saya masih ada kiosnya di ITC, namun karena semua kendala seperti itu dari modal, akhirnya saya juga tutup. Lalu saya kembali ke Cilacap. Di Cilacap, kami ada bisnis keluarga yang lumayan juga. Kenapa saya tidak sarankan kepada Mary untuk ke bisnis keluarga? Karena pengalaman-pengalaman pahit yang lalu. Lalu di bisnis keluarga kami, karena modalnya besar, jadi resikonya besar. Setiap saat kami harus deg-degan, harus siap mental. Karena musibah bisa aja terjadi kapan saja. Contoh, kita lagi enak-enak nih merayakan Imlek Cap Gome. Tiba-tiba ada kabar, kapal terbakar, kapal tenggelam, dan itu modalnya sangat besar, kerugiannya pun sangat besar seperti itu. Bagaimana dengan HDI? Kalau HDI modalnya sangat rendah dan pasti resikonya sangat rendah juga. Tidak ada resiko malah. Resikonya apa? Resikonya paling ya kita ditolak. Waktu kita terbuang, misalnya salah follow up orang, ya kan? Namun semua pada saat kita ditolak, kita salah, mungkin pada timing yang kurang tepat. Bisa jadi karena caranya kita menyampaikan pada saat kita ketemu dengan orang salah, jadi kita ditolak. Jadi karena tidak ada risiko seperti itu, akhirnya saya sarankan kepada Mary. Seorang mama pasti sayang kepada anak-anaknya dengan caranya. Mungkin kadang anak tidak paham apa yang dilakukan oleh mamanya, namun mamanya lebih paham karena sudah mengalami. Dan saya tidak mau Mary mengalami kepahitan seperti yang saya alami. Kalaupun
akan mengalami seperti itu, saya sudah mempunyai pengalaman, saya sudah melewatinya. Jadi, saya sudah lebih siap untuk membantu Mary di situ, Kak Melisa. Hmm, luar biasa. Jadi dari cerita ke Bu Kim Kim ini ya teman-teman anaknya ya pastinya itu akan memberikan yang terbaik untuk anaknya. Jangan sampai apa yang sudah dialami eh, kita sebagai orang tua, sebagai mama gitu, sebagai Bu Kim Kim gitu kan, jangan sampai hal-hal yang buruk itu terjadi untuk anak. Dan di sini Bu Kim Kim melihat justru bisnis HDI ini adalah bisnis yang benar-benar sangat menjanjikan gitu ya Bu Kim Kim ya, sangat Betul. aman ya dan sangat menjanjikan untuk kehidupan masa depan dari Mary sendiri Apalagi Mary masih muda ya, Kak Melisa. Jadi masih gitu ya punya Bu Kim banyak Kim ya. kesempatan. Nah, jadi eh, ya oke. Nah, jadi itu ya dari Bu Kim Kim kenapa kok Mary akhirnya diajak ke HDI ternyata alasannya itu. Oke. Ya. Nah, kalau dari Mary sendiri nih, apa yang membuat Mary tuh akhirnya kan tadi cuma ikut lihat jalan-jalan ya kan? Jalan-jalan, ikut mama, kemudian ikut bahkan sudah ikut liburannya ya, ngicipin liburannya. Nah, apa yang membuat Mary tuh kok akhirnya malah tertarik untuk serius ikut menjalankan bisnisnya gitu. Ini nggak dipaksa mama ya berarti ya? Dipaksa mama nggak, Mer? Nggak, Oh, nggak dipaksa. nggak. Tidak dipaksa mama ya, tapi Mary mau langsung serius menjalankan bisnisnya. Kenapa Mer kok mau, Mer? Oke, jadi alasannya ini pasti banyak banget eh, teman-teman ya yang selalu tanya, kenapa sih Mary mau coba aktif dan join di HDI? Yang jelas yang pertama, Mary tuh lihat dari perubahan mama. Dulu mama tuh punya istilahnya label spesial yaitu sebagai mama monster. Nah, dari situ ya sama sesuai namanya. Monster yang kalau misalnya Mary pulang sekolah itu udah ada timelinenya, udah ada waktu-waktunya. Misalnya pulang sekolah Mary harus les jam segini, terus nanti les B lagi, les C lagi, les D sampai Mary tuh kadang budrek sendiri gitu. Nah, tapi di satu sisi Mary ya emosi karena dipaksa ini, dipaksa itu, semuanya serba benar-benar strict banget gitu. Jadi memang dulu Mary ya bisa dibilang hidup dalam strict parent gitu lah ya kalau istilahnya anak zaman sekarang. Tapi puji Tuhannya bahkan di HDI ya, setelah di HDI, Mama tuh jadi pribadi yang bisa dibilang berubah banget gitu. Karena Mary lihat sendiri, Mama tuh kalau dulu suka apa-apa bentar-bentar emosi, anaknya mau istilahnya ngelanggar timeline-nya sendiri aja emosi, tapi sekarang tuh Mama selalu kasih alasan. Misalnya, Mary nggak mau ini, Mama selalu kasih alasan, ini kenapa kayak gini, ini supaya kamu gini, 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 gitu. Jadi selalu ada alasan yang bikin Mary, oh ternyata ini tuh harusnya kayak gini, gitu. Jadi di satu sisi Mary lihat positifnya sekarang. Oh, ternyata mama mau toh anaknya tuh yang terbaik gitu. Sampai ada satu kejadian sebenarnya ini waktu itu ada adik Mary ya lagi ngumpul gitu. Nah, ceritanya mama lagi latihan role play. Nah, Mary sama adik Mary kan waktu itu belum join HD. Nah, kita tuh sama-sama bingung nih orang komat kamit presentasi ngapain sih? Nah, dari situ Mary juga lihat ternyata mama juga mau loh belajar dan bertumbuh walaupun banyak orang yang bilang di usia mama juga udah berumur ya mau belajar juga ngapain gitu. Tapi mama tuh selalu membuktikan kalau mama juga mau belajar, mau bertumbuh, bukan hanya untuk orang lain, tapi untuk anaknya sendiri. Sampai waktu itu lagi presentasi tuh minta anaknya yang koreksi. Jadi anaknya yang jadi guru gitu malah. Jadi benar-benar waktu itu luar biasa banget sih momennya. Terus habis itu tahun 2019, Mary kan puji Tuhan banget diberi kesempatan buat naik cruise bareng mama dan rekan kerja ya. Nah, itu tuh ada satu kejadian yang bikin Mary tuh berasa beruntung banget punya mamah dan thank you banget sudah diperkenalkan di HDI yaitu waktu naik cruise Mary kan lagi di kolam renang ya.
Nah, di kolam renangnya itu ada satu bule. Nah, kebetulan waktu itu ada mama juga lagi renang, ada satu bule di pojok lah, Mary lagi di pojok juga. Nah, habis itu ceritanya bule ini lagi tanya-tanya kayak, "Hai, kamu dari mana? Umur berapa?" dan lain sebagainya. Sampai di satu titik dia tuh bilang gini, "Kamu 16 tahun. Kamu bersyukur loh kamu bisa jalan-jalan di sini karena jarang banget, bahkan bisa dibilang hanya 1% aja yang bisa naik cruise, apalagi di usia kamu yang masih muda." Dan di situ Mary berasa, hah, Mary beruntung banget ya. Terus habis itu Mary kan sempat cerita juga kayak, "Oh iya, ini kebetulan free juga nih dari perusahaan." Sampai bulenya tuh bener-bener kayak terheran-heran banget gitu, kagum gitu kan. Nah, dari situ Mary juga berpikir, wah, Mary tuh jadi salah satu yang bisa dibilang sekarang jadi anaknya HDI gitu ya. Karena memang eh bisa dibilang semua juga, Mary bisa kuliah pun juga karena HDI. Kalau enggak, kayaknya nggak kuliah sekarang gitu. Dan ya Mary bersyukur banget Mama diperkenalkan di HDI, dan ternyata setelah dipelajari pun HDI juga bukan bisnis yang biasa, tapi bisnis yang memang istilahnya udah luar biasa banget, bantu banyak orang, dan dari segi jaringan pun udah nggak cuma di Indonesia. Jadi menurut Mary, kenapa nggak Mary coba gitu bisnis HDI gitu sih Kak. Oke. Jadi Mary ini nggak ada paksaan, tetapi justru ini ya sebenarnya kamu ketemu bule itu akhirnya malah jadi teropen mind ya Mary ya. Wih, Iya, ternyata HDI keren ya. benar-benar. Padahal waktu itu secara bahasa Inggris pun Mary yang nggak fasih, cuma pas diajak ngomong tuh Mary paham gitu. Maksudnya, oh ini tuh ngarahnya gini-gini. Jadi kayak berpikir, wah berarti perusahaannya Mama keren nih, luar biasa nih gitu. Jadi nggak salah lah istilahnya buat dicoba juga gitu. Luar Memang biasa. keren HDI. Setuju sih, setuju game-game. Oke, nah kalau saya lihat ya kan dari apa Booking sendiri kan Gen X ya, Gen X. Sedangkan dari Mary itu kan Gen Z. Nah, di mana Gen Z itu sekarang kan ya kondisinya sangat-sangat berbeda. Ini kan pasti ada tantangan ya yang dihadapi dari Bu Kim Kim dan Mary. Itu apa aja tantangan yang dihadapinya dan bagaimana tuh caranya tuh mengatasi tantangan-tantangannya ini. Oke, nah pastinya banyak ya tantangan-tantangan karena memang ibu dan anak sangat berbeda generasinya, apalagi dari Gen X ke Z itu jauh lumayan beda 20-an, dan itu yang membuat di awal Mary jalanin bisnis HDI itu banyak ributnya. Karena apa? Karena contoh, waktu itu Mary join kan zaman online. Sedangkan eh, waktu masuk 2022 itu kan peralihan mulai ke hybrid. Sedangkan Mary masih muda, masih pengennya yang online, pengennya yang gampang, yang instan gitu. Nah, setelah konsul sama mama, disarankan untuk hybrid. Mary emosi nggak mau, takut gitu alasannya. Nah, setelah dari situ, Mary cerita, Mary tuh nggak mau karena gini 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 gitu. Terus habis itu mama tuh selalu cerita, kalau hybrid tuh enaknya gini, kamu bisa gini, kamu bisa gini gini gini. Nah, setelah itu ketemu benang merahnya, ya puji Tuhan waktu itu emang dibantu banget dan dibimbing banget ya secara langsung dari mama, yang bikin Mary tuh yakin dan coba gitu untuk langsung terjun di hybrid juga. Dan yang penting ya di situ udah ketemu benang merahnya, jadi masalah itu nggak berlanjut gitu. Dan juga ya pasti awal-awal pasti dong anak muda siapa sih yang nggak pengen apa-apa hasilnya instan, kalau bisa hari ini join besok diamond deh. Wes. Itu pengennya gitu. Tapi waktu di awal prosesnya pasti kan istilahnya nggak langsung tiba-tiba lompat ya, tapi ada turunnya dulu, ada naiknya dulu, ada dramanya dulu. Nah, di situ mama tuh selalu nge-reminder kalau semuanya itu mau apapun jalannya itu harus ada prosesnya. Kalau nggak bisa, karena kalau misal kita maunya instan, nanti kalau pas kita udah turun, juga kita akan merasa down-nya tuh pasti lebih parah dibanding yang memang sudah by proses. Jadi dari situ Mary sekarang ya istilahnya udah jauh lebih, kalau bisa dibilang udah kayak bestian gitu sama Mama. Jadi memang bener-bener secara komunikasi sekarang udah baik banget, bisa dibilang jauh lebih baik
dibanding yang sebelum kenal HDI. Gitu sih Kak Melisa. Iya, jadi perbedaan gen ini ya bener ya Bu Kim Kim ya, Hmm. orang tua harus bisa memahami anak juga ya. Dan anak sendiri juga harus bisa mengerti orang tua. Kalau apa yang dilakukan orang tua itu tentunya untuk yang terbaik, ya, gitu. Nah, setelah dari eh, Bu Kim Kim dan juga Mary sendiri ya, itu akhirnya kan ini sekarang menjalankan bisnis berdua ya. Dari tahun berapa berarti Mary join di HDI? Tahun berapa, Mer? 2021 udah masuk tahun 2021. keempat, mau keempat berarti. Hmm. 2021 berarti terhitung 4 tahun ya, 4 tahun ya bersama-sama mama ya menjalankan Hmm. bisnis HDI. Nah ini apa aja nih perubahan yang terjadi saat menjalankan bisnis berdua nih? Itu. Oke, nah perubahannya pasti dari segi tujuan itu udah pasti sekarang jauh lebih beda karena kita tuh bisa dibilang Mary dan Mama udah punya visi yang sama, pengen wujudin impian-impian kita berdua satu persatu lewat HDI yang dimana ini tuh yang bikin kita makin klop gitu, makin istilahnya kalau kunci itu nyambung gitu, nggak boleh dilepas gitu. Terus makin kita saling percaya, terus juga saling melengkapi yang dimana kan melengkapi ini kan penting banget ya dalam keluarga. Karena kalau misalnya kita nggak saling melengkapin, maunya ego-egoan juga ya roboh kayaknya itu deh. Gitu. Terus yang paling penting pastinya dari segi komunikasi ya. Itu juga satu poin yang memang Mary highlight banget karena memang dulu kita itu nggak seakur yang sekarang rekan-rekan lihat. Jadi mungkin dulu kalau ngeliat mama tuh kayak udah emosi duluan, udah emosi duluan. Sekarang tuh udah kayak bestie. Dan sekarang kalau mau ngobrol sama mama, bisa dibilang mau pakai bahasa yang lebih santai, lebih gaul pun udah santai. Karena nggak bakal diemosi. Kalau dulu kayaknya udah dimarahin dulu gitu. Jadi memang kita ya udah berusaha sekarang kalau ada masalah cari jalan tengahnya. Jangan istilahnya ego dan ego itu yang nggak akan pernah bisa dipecah sih kalau ego dan ego gitu. Oke, kalau dari seginya Bu Kim Kim nih, jadi setelah menjalankan bisnis 4 tahun dengan Mary ya, dengan anaknya nih, perubahannya apa nih Bu Kim Kim yang dirasakan? eh, Perubahannya banyak sekali dari anak gadis saya yang kecil sekarang sudah menjadi anak yang dewasa pastinya lebih dewasa dari anak-anak seumurnya seperti itu. Namun itu juga kami melalui proses. Seperti yang tadi Mary sharingkan, saya juga mengalami banyak tantangan dan Mary juga tadi sharingkan kalau kami juga di awal-awal sering ribut dan macam-macam seperti itu. Tentunya saya sebagai mama punya ego yang tinggi. Ini anak dikasih tahu kok nggak mau ya susah banget seperti itu. Namun karena pembelajaran dari HDI, dari training-training yang ada di HDI, akhirnya kami melalui proses itu dengan cara misalnya jika ada satu masalah, saya sudah tidak menanggapinya dengan cara yang strength lagi. Ini loh mama gitu, tapi lebih bagaimana cari solusinya. Lalu duduk berdua ngobrol. Tidak langsung nembak ke solusinya, namun pelan-pelan diajak ngobrol sampai akhirnya Mary mencair seperti itu. Itu ada satu proses dan satu hal yang selalu saya bersyukur kalau setiap hari saya bisa bersama anak-anak saya, walaupun sekarang saya di Cilacap, Mary di Jakarta ya, tapi kami selalu ada kontak. Yang pasti kalau malam, sudah malam di atas jam 9, kami pasti ada obrolan. Bahkan akhir-akhir ini juga sering mengajak papahnya, yang dulu saya sendiri tidak bisa membayangkan itu akan terjadi gitu kalau saya nggak ada di HDI. Tapi berkat di HDI semua itu bisa terjadi. Atau misalnya kami dalam perjalanan, saya kan sering setir dari Cilacap ke Jakarta atau sebaliknya, kadang Mary ikut
pulang juga, dan Mary di situ selalu seperti konsul berjalan ya, Mer, di mobil, konsul di atas ban, seperti itu. Jadi kami lebih dekat, lebih erat, seperti itu, Kak Melisa. Hmm. Berarti lewat bisnis HDI ini ternyata tidak hanya tidak hanya ngomongkan tentang cuan aja ya, Bu Kim Kim ya, tetapi justru Betul. lewat bisnis HDI ini hubungan antara anak dan juga orang tua itu justru malah semakin erat gitu. Nah, ini dari Bu Kim Kim dan juga Mary ini berarti sudah melewati berbagai macam event-event ya, ikut acara seperti yang tadi di-sharingkan Mary ya. Acaranya ada EVOV ya, ada beberapa pencapaian juga itu berarti hadir berdua ya, hadirnya berdua ya. Mungkin boleh Betul. dilihatkan slide-nya dari multimedia. Oke, Oke, nah ini nah, untuk mm-mm. achievement-nya, puji Tuhan, di sini bisa achieve beberapa pencapaian yang dimana bareng Mama pastinya dari peringkat, terus juga dari jalan-jalan, puji Tuhan banget itu dari HDI semuanya. Boleh next. Oke, saya. Ini Nah, juga kalau salah satunya dari trip. Nah, ini sebenarnya ada cerita unik di trip ini. Mungkin Mama lebih jelas kali ya untuk ceritanya. eh, di berarti tahun 2023, HDI HDI ulang tahun dan mengadakan menyewa satu kapal pesiar untuk enterpriser-nya, dan saya memenangkan 4 tiket ini untuk kami pergi berempat seperti itu. Semuanya free, dari transportasi sampai fasilitas di dalam kapal. Bahkan wifi pun free kita ya semua. Dan yang pasti kita juga mendapat surprise-surprise dari HDI. Gift-gift yang HDI berikan itu selalu ada dalam setiap tripnya. Nah, di dalam perjalanan, kan saya dari Cilacap harus ke Jakarta. Naik Waktu itu naik mobil. Terus dari Jakarta baru terbang ke Singapura. Di dalam perjalanan karena papahnya tidak pernah ikut trip HDI, di kapal di pesawat itu dia menanyakan, "Beneran ini semuanya gratis?" Itu loh, bener gitu, sampai saya tunjukkan, ini loh ada uang tiketnya semua, ini semua sudah difasilitasi, terus nanti di kapal kita bayar. Enggak, semua boleh nikmati fasilitasnya. Fasilitas itu free dan kita diberikan benar-benar servis VIP, misalnya dengan kamar yang ada balkonnya, nanti kita bisa lihat laut kok gitu. Jangan, karena papanya kami nelayan, kami dari keluarga perikanan, kalau lihat kapal kan biasa. Lihat kapal kan biasa kan. Nah, saya bercandain papanya, makanya jangan lihat kapal ikan terus. Sekali-kali kita lihat berlayar loh di kapal yang gede gitu, seperti itu. Nah, sampai di sana di kapal pun papanya masih bingung, masih nanya, ini beneran gratis gitu. Sampai pulang pun masih nanya seperti itu. Jadi beneran semua ini gratis, dan memang trip HDI ini sangat luar biasa seperti itu. Dan ini ada foto keberangkatan saya dengan Mary waktu Dream Cruise Hmm. 2019. Oh, Seperti yang kiri atas ya, yang kiri atas yang itu ya. ya kiri atas dengan yang bawah tengah, seperti itu. Oh, Kebetulan ada oke. rekan kerja saya juga yang ikut hadir di Mm-mm. sini. Iya, seperti itu Wah. mungkin. Ya, berarti ini berangkatnya nggak cuma Mary dan Bu Kim Kim aja ya, bahkan mengajak Betul. seluruh keluarga, anggota keluarga dan bersama rekan kerja juga ya, Bu Kim Kim ya. Betul, dan ini seru sekali ya Kak Melisa, karena kalau kita hanya pergi sendiri, itu pasti ada kurang. Mau makan nggak enak, mau tidur nggak enak, walaupun fasilitasnya enak kan, seperti itu.
fasilitas yang didapatkan dari HDI itu pasti VVIP gitu. Namun kalau kita pergi sendiri itu banyak sekali kekurangannya. Kita mau makan, apalagi seorang mama, ingat anak di rumah, makan apa ya? Di sini saya makan ayam gitu, enak lagi gitu hidangannya kan. Jadi lebih baik kalau ngajak anak-anak dan keluarga dan rekan kerja untuk berangkat Ya, bersama seperti itu. hebat TDI. Oke. Nah, kemudian ada dari Mary sendiri punya beberapa impian-impian ya, Mary ya. Iya, benar. Jadi mungkin boleh di next slide dulu. Jadi ini sebenarnya ada satu cerita unik ya di balik impian ini karena memang dari cerita yang ini itu menurut Mary sampai sekarang tuh masih terngiang-ngiang gitu. Karena ini kan Mary punya impian pengen nonton konser, ceritanya udah prepare dari dream booknya udah detail, udah ada tiketnya orang diambil-ambil aja gitu ya. Terus foto-fotonya, foto-fotonya. Nah, sampai ternyata ada pengumuman. Ini kan kebetulan artis Taiwan. Nah, itu mau konser ke Indo. Mary udah prepare, uangnya udah ready, tinggal war tiket kan. Habis itu Mary izin, karena memang ini kan pertama kali konser. Jadi kalau Mary nggak izin juga nggak enak, takutnya dikira kabur kemana gitu. Nah, Mary izin. Halo, Mah. Mary izin ya beli tiket konser ini buat nonton di waktu itu di SICC, di Sentul. Terus Hmm. habis itu mama tuh kayak nggak setuju karena dibilang kayak ngapain beli tiket padahal bisa nonton di YouTube. Dalam hati Mary beda mah filmnya. Terus habis itu beda pasti kan. Kita di YouTube mungkin kelihatannya oh iya santai, tapi kalau misalnya dilihat di aslinya pasti beda gitu. Terus Mary bilang, "Udah mah nanti tiket konser Mary beliin deh, beli dua dah. Kita nonton Wes. bareng gitu biar mama tahu rasanya." Karena Mary juga baru pertama kali nonton kan. Dan ternyata puji Tuhan setelah beberapa diskusi, Mama approve akhirnya beli tiketnya gitu. Dan ini puji Tuhan banget tepat pas bisa dibilang ulang tahun Mary juga di bulan ulang tahun Mary juga. Jadi ya bisa dibilang kado ulang tahun sih gitu. Jadi memang bagi Mary, Dream Mary ini salah satunya yang cukup Mary pengen banget sih sebenarnya dari dulu gitu. Luar biasa. Mungkin ada cerita tambahan dari Mama kali ya, dari Hmm. cerita ini. Awalnya Gimana, sih, Mah? Mama, Mama ya, kalau bisa save money ngapain nonton gitu. Terus Mary waktu itu bilang, aku mau nonton di yang VIP, gak usah Mer, di belakang aja Silverton. Nanti kalau bikin status juga sama di gedung kan, gitu arahkan aja HP-nya ke panggung kan sudah kelihatan. Waktu itu saya berpikir karena buat apa nonton konser mahal-mahal seperti itu. Namun ternyata melihat kebahagiaan Mary pada saat bisa wujudkan impiannya, itu adalah satu satu hal yang saya syukuri. Ternyata Mary juga bisa mencapai impian-impiannya, walaupun nonton konser ya. Dan enaknya lagi, ternyata saya ditraktir sama Mary. Wah, keren-keren. Ini salut loh dengan Mary ya. Berarti Mary ini me- untuk nonton konser ini mengumpulkan dari income ya DI. Betul ya, Mary ya? Dia yang sangat muda. Ini keren sekali loh, Mer. Sangat menginspirasi kita ya. Jadi teman-teman di sini yang masih kuliah ya, mungkin yang masih usia muda, yang masih Gen Z, jangan takut untuk membuat impian gitu. Karena Mary sembuhkan dan semuanya berkat Mary menjalankan bisnis HDI tentunya ya. Betul, Kamel. Dan di sini saya mau say thank you dengan Mary. Kenapa? Karena pada saat Mary eh, mau menonton konser ini, saya sudah menentang mentah-mentah nggak ada nonton konser seperti itu. Tapi akhirnya saya melihat kegigihannya sehingga
impiannya ini terwujud dan ini membuat saya belajar. Kalau kita mempunyai sebuah impian pun harus kita perjuangkan benar-benar dengan gigih supaya orang-orang kan kadang kalau kita mempunyai impian orang-orang akan berkata ah paling ini gitu seperti itu kan mematahkan apa impian kita tapi Mary pada saat saya patahkan dia justru semakin gigih bahkan menawarkan beberapa benefit ya benefit untuk saya mama saya traktir deh mama saya belikan merchandisernya deh Mau apa loh mama Mer jadi punya anak kayak Mary loh. bisa Kamel bahkan lebih baik dari Mary. Pasti bisa, saya yakin. Amin, amin. Oke. Nah, jadi impian-impian Mary pun akhirnya juga jadi impian dari Bu Kim Kim ya sebagai orang tuanya ya. Oke, nah ini Betul. kasih sayang ibu ke anak ya. Oke, nah dari Bu Mary, dari Mary dan juga Bu Kim Kim sendiri tentunya saat menjalankan bisnis HDI ini banyak sekali apa yang dilakukan berdua ya. Jadi seperti mungkin ikut training bersama atau bahkan bikin event bersama ya. Tentunya banyak cerita ini dari Mary dan juga Bu Kim Kim nih. Gitu. Oke, nah mungkin dari Mary dulu kali ya. Mungkin Boleh. slide-nya boleh dibantu. Oke, nah ini sebenarnya jadi salah satu eh, bukti ya kalau misalnya memang kita tuh bisa dibilang udah bestian banget gitu. Bahkan sampai membuat sesi kita udah sering banget bareng, puji Tuhannya. Terus ini ada event gathering, kumpul bareng, event bareng, boleh di next. Masuk pendampingan ya, Mer. Ya, ini ada beberapa pendampingan untuk pengajuan kayak proposal kerjasama ke instansi-instansi, terus juga bikin sesi bareng, terus ngerayain ultah bareng, itu bener-bener jadi momen yang bisa dibilang Mary jarang temuin di teman-teman Mary, karena banyak yang memang teman-teman Mary ada yang berbisnis, tapi biasanya mereka nggak bareng keluarga, alias pisah gitu. Jadi memang di sini Mary berpikir di sini luar biasa loh bisa menyatukan anak emak yang awalnya emaknya tuh monster bisa disatukan dengan anak ini. Jadi memang jadi benar-benar seneng banget lah gitu. Terus ini nextnya juga ada kita bikin event bareng, Biskin, ada event konflik, open booth, terus ada di hadir di sesi ya, dan juga di next. Nah, ini juga kebetulan waktu itu bareng anak-anak milenial yang lain yang dimana dari berbagai jaringan. Ada dari beberapa anak muda yang memang menurut Mary ini mereka ini luar biasa banget. Jadi waktu itu Mary izin upline-nya untuk kita bikin event bareng. Jadi memang orang tua Mary di sini sebagai PIC, jadi memang benar-benar menurut Mary HDI itu benar-benar bisa dijalankan gitu. Dan ini menjadi satu ajang buat Mary untuk belajar sih sebenarnya. Seperti itu sih Kak Melisa. Mungkin ada tambahan dari Oke. Kak Kim Kim? Nah, Kak Melisa, sebenarnya kalau bicara sesi, ini ada satu hal yang di awal Mary bergabung yang buat saya terkejut. Karena apa? Anak ini bergabung tanggal 6 tanggal lahirnya, tanggal 6. Mm-mm. Ternyata pada tanggal sekitar 10-an, 12, tanggal 13, waktu itu sedang pandemi, saya sendiri sedang kewalahan karena harus belajar secara online. Gimana mengoperasionalkan Zoom. Tapi Mary tiba-tiba ini, Mah, saya mau bikin sesi. Sesi apa, bos? Mana? Tunggu, kamu belum di role play dalam hati saya. Belum di role play, belum apa-apa, kamu sudah bikin gitu. Seperti itu. Nah, akhirnya Mary tunjukkan flyernya sudah jadi foto dia. Saya astaga gitu. Terus gimana kamu sharingnya nanti? Saya bilang gitu. Nggak apa-apa, Ma. Nanti dia menggunakan yang split itu. Jadi dia ada kerangkanya, dia minta press tool sama kerangkanya dia split lalu dia baca bisa Ma gitu. Dan pada saat hari hanya ternyata Mary presentasi lebih baik dari saya. Dia
confidence-nya naik seperti itu. Ternyata memang sangat mudah ya Kak Melisa mengerjakan di sini karena semua tool-toolsnya sudah ada, tinggal dikerjakan saja. Seperti itu. Dan Luar kalau di biasa. Luar milenial, biasa. Kak, mm-mm. Kak Melisa, kalau di milenial itu memang kebetulan semua ada di WIN ya hari ini. Nah, di WIN ini kami sebagai orang tua dari anak-anak milenial itu adalah memberikan menjadi PIC dari anak-anak ini, mengarahkan mereka untuk membuat sesi dan ke jenjang ke depannya menjalankan bisnis HDI. Wah, ini berarti saling melengkapi ya antara ibu dan anak ya, antara Gen X dan juga Gen Z itu akhirnya bisa saling support satu dengan yang lain ya. Mungkin dari Bu Kim Kim sendiri yang kurang begitu paham tentang digital, Mary melengkapi ya kan. Kemudian juga dari Betul. Mary sendiri yang detail-detailnya kurang paham. Nah, dari pengalamannya Bu Kim Kim sendiri pun jadi PSI mengingatkan Mary untuk detail-detailnya. Nah, ini luar biasa. Teman-teman, berarti memang di bis hadir ini kita tidak bisa memisah kita itu saling saling ini ya saling mensupport satu dengan yang lain sehingga kita punya kekuatan yang lebih. Mungkin saya kurang di sini tetapi rekan kerja saya lebih di sini, tetapi saya lebih di sini rekan kerja saya kurang di sini, jadi saling melengkapi ya sehingga semuanya menjadi utuh ya, menjadi indah. Oke, nah jadi hebat sekali, sangat menginspirasi ya Bu Kim Kim dan Mary ya untuk kerjasamanya, untuk saling supportnya itu menginspirasi kita. Nah, bagaimana untuk tipsnya nih dari Bu Kim Kim dan juga Mary supaya tetap harmonis ya? Kalau dari saya adalah eh, kita belajar sama-sama di sini. Bukan berarti saya memberikan tips ini, saya lebih hebat. Sampai saat ini pun saya sebagai mama masih punya banyak kekurangan dan saya masih belajar untuk lebih baik lagi untuk anak-anak saya. Jadi bagi saya, mama yang egois adalah mama yang tidak mau bertumbuh. Mungkin slide-nya boleh dibantu. Mama yang tidak mau bertumbuh. Jadi, kalau kita mau anak-anak kita lebih baik dekat dengan kita, mau lebih dekat, kita harus jadi pendengar yang baik dan turunkan ego. Biasanya kalau mama atau orang tua ya, kalau terjadi ketidaknyamanan, tidak sesuai dengan harapan orang tua, biasanya mama itu tidak mau minta maaf. Padahal dengan mengatakan maaf, anak itu lebih tenang. Pada saat tenang, kita bisa mengajak bicara untuk lebih baik lagi, mencari solusinya dari semua masalah. Termasuk juga kita minta tolong pada saat kita perlu bantuan. Nah, kadang orang tua itu pada saat perlu bantuan, dia hanya dalam tanda petik seperti memerintah, bos ke karyawan. Ini dibuat gitu, tapi tidak ada kata tolong. Dan yang terakhir ini saya belajar banyak karena saya paling sulit untuk mengucapkan terima kasih. Nah, selalu ucapkan terima kasih kepada anak kita sebagai bentuk appreciate apapun yang dia lakukan. Apalagi pada saat kita terbantu dengan apa yang dia kerjakan. Seperti itu Kak Melisa. Jadi jadilah orang tua yang bijak. Semua orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya dengan cara ya bertumbuh dan bertumbuh terus. Seperti itu Kak Melisa. Ya, setuju banget nih. Luar biasa nih ya Bu Kim Kim kasih sayangnya untuk anaknya ya, untuk keluarganya benar-benar sangat luar biasa ya. Nah, sekarang dari Mary sendiri nih, mungkin ada yang mau disampaikan buat Mama tercinta. Waduh, melo nih ya.
Oke, mungkin di sini Mary mau ngucapin Happy Valentine dulu untuk semua mama-mama di dunia ini. Dan ini spesial untuk Mama. Terima kasih banyak atas seluruh cintanya, doanya, supportnya yang nggak pernah berhenti buat Mary. Dan dalam setiap tantangan, Mama tuh selalu ada buat nyemangatin Mary. Jadi bukan marah-marah lagi kayak dulu gitu, tapi sekarang selalu disupport, disemangatin, dan aku selalu bersyukur eh Mary tuh bisa kolaborasi terus sama Mama, bahkan bukan hanya di HDI, bahkan di luar, bahkan juga di keluarga. Jadi memang di sini Mary sangat-sangat bersyukur punya Mama seperti Mama, seperti itu. Thank you juga buat Wah, Mary yang selalu memahami kondisi Mama dalam kondisi apapun juga. Ya, Mama bukan Mama yang sempurna, tapi Mama akan melakukan yang terbaik untuk anak-anak Mama. Thank you ya Mary, I love you. Jadi mewek ya. I love luar you. biasa nih dari Bu Kim Kim dan juga Mary. Sangat menginspirasi cintanya, tulusnya. Ini kalau berada dalam satu kota langsung bigat ya. Aduh, luar biasa. Nih, teman-teman di sini juga ya, semuanya pada melo ya, pada memberikan love, love, love ya. Happy Valentine semuanya, hari yang penuh kasih sayang. Ya, oke. Terima kasih Mary dan juga Bu Kim Kim. Sangat menginspirasi kita semua di hari yang penuh kasih sayang ini. Pastinya kita juga akan lebih memberikan kasih sayang kita yang tulus untuk keluarga kita, untuk orang-orang yang kita cintai. Dan lewat HDI ini nggak hanya bisnisnya aja yang bisa kita rasakan, tetapi benar-benar cintanya, kasih sayangnya lewat HDI ini benar-benar semuanya teraplikasi dengan sangat luar biasa. Oke, HDI the best ya. Oke, terima kasih Bu Kim Kim dan juga Mary sharingnya pada pagi hari ini luar biasa sekali. Ya, teman-teman, bagaimana untuk event spesial Hari Valentine ini? Sangat luar biasa ya. Kita habis ini langsung jangan lupa besok tanggal 14 berikan yang terbaik untuk pasangan kita ya. Kita bisa berikan ungkapan coklat ya. Kita buat spesial momen-momen yang sangat-sangat super spesial. Nah, sebelum meninggalkan tempat ini rekan-rekan kita boleh melihat mungkin ada pengumuman dari multimedia. Wah, Ibu Rosita kasihkan Clover Honey luar biasa ya. Tanda cinta ke teman. Oke, ke orang-orang yang kita sayangi. Nah, ini untuk pengumumannya ada spesial promo, yaitu GoPro. Ya, GoPro dengan harga 60.000, kemudian juga ada Kompas Bisnis, ini 4 lembar dengan harga 10.000, dan juga ada Part of Success dengan harga 30.000. Yang mau bisa langsung segera order ya, bisa dicatat ya nomor handphonenya. Dan ini harganya di luar kirim. Oke, next. Ya, five basic skill nih. Ini sudah berjalan di tanggal 10 dan 11 ya, teman-teman ya. Tapi kita memiliki 3 sesi lagi tanggal 17, 18, dan tanggal 24. Bisa diikuti jam 7 malam. Untuk investasinya adalah 150.000. Buat teman-teman, biasanya akan di-share di Winner Family yang belum bergabung di grup Winner Family bisa minta upline-nya atau yang mengundang untuk segera bergabung dan bisa tanya ke upline-nya bagaimana cara untuk mengikuti acara ini. Oke. Kemudian ada lagi event WTC ya mungkin ya. Jadi multimedia. WTC ya, ini dia Winner Training Camp ya, spesial acara kita di sini akan bermalam 1 malam ya dari di Jawa Timur itu akan diadakan tanggal 15 dan tanggal 16, kemudian Jawa Barat diadakan di tanggal
tanggal 22 dan 23 Februari ini, kemudian di Jawa Tengah diadakan di tanggal 26 dan 27, tapi bulan April ya rekan-rekan ya. Dan untuk harganya itu adalah 750.000 harga normal. Kalau early bird-nya ada di harga 600.000. Oke, teman-teman, ini benar-benar event yang sangat luar biasa. Saya sendiri pun teropen man lewat acara WTC ini ya, bagaimana cara menjalankan bisnis HDI, bagaimana pola pikir seorang pengusaha, itu saya banyak belajar lewat acara WTC ini. Nah, oke, ada lagi mungkin pengumuman dari multimedia? Oke, ya, ini onset event yang akan disampaikan spesial oleh Ibu Viani Urgel, yaitu Love Passion Growth Together ya. Ini di HDI Have Menteng di Jakarta tentunya pada besok Minggu tanggal 16 Februari di jam 2 siang ya teman-teman ya. Ini onset ya. Dan ini free, betul ya? Free. Oke. Ya, teman-teman bisa ikut hadir di sini yang posisi di area Jakarta ya dan sekitarnya bisa bergabung bersama-sama. Kita mau belajar bersama dan merasakan komunitas positif dari HDI. Oke, ada lagi dari multimedia, mungkin pengumumannya The Great Blueprint, Success Track to Financial Freedom disampaikan langsung oleh Ibu Luciana Sitorus dan juga Paulus Carolus. Nah, ini jangan sampai terlewatkan ya rekan-rekan ya. Ini di hari Jumat tanggal 21 Februari jam 7 malam dan by Zoom ya. Bisa diundang juga rekan-rekannya, kenalannya semuanya diundang ikut acara ini supaya tahu garis besar dari bisnis HDI ini seperti apa. Ya. Oke. Ada lagi atau sudah cukup? Oke, ya. Terima kasih multimedia. Jadi begitu rekan-rekan pengumumannya dan kita akan mengakhiri acara spesial pada pagi hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung semuanya. Terima kasih juga untuk para narasumber yang sangat menginspirasi kita. Ya, jika ada kesalahan kata dari saya dan juga narasumber, kami mohon maaf karena kesempurnaan itu yang ada hanya ada pada yang di atas. Oke, terima kasih. Semoga sharing ini bermanfaat untuk kita semua dan saling menginspirasi. I love you. Say yes, I do. Say your love with HDI. Bye-bye.